Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelindra Wahyuni dengan NIM A1B121092 dan rekan saya dengan Yesi Oktaviani dengan NIM A1B121092. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang memahami software untuk mengembangkan pembelajaran berbasis komputer dan merancang storyboard media pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Bunda Yusra Dewi MPD dan Bapak Priyanto SPD MPD. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu memahami software untuk mengembangkan pembelajaran berbasis komputer. Pengertian software. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, software adalah atau sering disebut dengan perangkat lunak, yaitu suatu perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer. Menurut Merriam-Webster, pengertian software adalah suatu yang digunakan atau dikaitkan dengan dan biasanya dikontraskan dengan perangkat keras. Menurut Techopedia.com, pengertian software yang paling umum adalah seperangkat instruksi atau program yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jenis-jenis software. Jenis-jenis software yang pertama yaitu ada software sistem, contohnya itu sistem operasi seperti Windows dan Linux. Yang kedua ada software aplikasi, contohnya seperti Google Chrome, Microsoft Office, Windows Player, dan lain-lain. Yang ketiga ada software tambahan seperti screen saver, backup data, program pemeriksaan perangkat keras. Yang keempat ada bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman seperti PHP dan Java. Yang kelima ada software driver seperti printer dan scanner. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK dan lebih sering lagi disebut dengan komputer. Pendidikan sebagai salah satu kehidupan juga ikut merasakan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pendidikan, komputer dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Komputer atau TIK dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai alat bantu pembelajaran. Bahkan lebih lanjut, suatu pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbasis komputer. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Maka dalam melakukan pembelajaran berbasis komputer juga perlu memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut menurut Quarta Adim Prana dalam HTTP www.edukasi.net artikel indeks adalah sebagai berikut. Yang pertama itu aktif. Aktif maksudnya itu memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Yang kedua konstruktif. Maksudnya memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada di dalam benaknya. Yang ketiga ada kolaboratif atau memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunikasi yang saling bekerjasama, berbagi ide, saran, menasehati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Yang keempat ada antusiastik, memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima ada dialogis, yaitu memungkinkan proses belajar secara intern merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun luar sekolah. Yang keenam ada kontekstual, atau memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna melalui pendekatan dan problem based atau case based learning. Yang ketujuh ada reflektif, memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajari sebagaimana dari proses belajar itu sendiri. Yang kedelapan ada multisensori, yaitu memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik dari audio visual maupun kinestetik. Yang kesembilan ada high order thinking skill training, atau memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Serta secara tidak langsung juga meningkatkan komputer dan media literasi. Nah, dari penjelasan atau uraian di atas tadi dapat disusun strategi bagaimana mengolah materi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Strategi ini meliputi 1. Seleksi buku.
Memilih buku yang menjadi acuan dengan mempertimbangkan isi materi, tingkat kesulitan, metodologi instruksional, dan integritas keilmuan penulis. Yang kedua ada strukturisasi. Struktur dari teks dasar. Setelah menentukan proposisi utama, makro, dan mikro, langkah selanjutnya adalah mengalihkannya ke bentuk online sehingga didapat sebuah model presentasi teks. Yang ketiga ada seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak semua materi yang ada dalam topik atau materi diperlukan oleh siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan kembali terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dan yang terakhir atau keempat yaitu reduksi. Reduksi materi yang akan diajarkan dengan cara menyederhanakan bahasa, visualisasi, dan penggunaan teknik historis dalam pemaparannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya Yesi. Kepada Yesi disilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Yesi Oktaviani dengan NIM A1B1210095. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran akan lebih efektif dan efisien bila menggunakan media dalam penyampaian materinya. Terlebih, media yang digunakan adalah media yang berbasis komputer. Yang kedua yaitu anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka dengan mudah mengerti dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Yang ketiga yaitu mendorong anak didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat yaitu mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Dan yang kelima yaitu memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar, memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sebagai hayat berkelanjutan, kemudian meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen serta mengurangi kesenjangan digital. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang merancang storyboard media pembelajaran berbasis IT. Pengertian storyboard. Storyboard sendiri adalah salah satu cara atau alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Storyboard menggabungkan alat bantu narasi dan visualisasi pada selembar kertas sehingga naskah dan visual dapat terkoordinasi. Storyboard mempunyai peranan penting dalam pengembangan multimedia. Storyboard digunakan sebagai alat bantu pada tahapan perencanaan multimedia pembelajaran. Nah, storyboard merupakan pengorganisasian grafik. Contohnya adalah sederetan ilustrasi atau gambar yang ditampilkan berurutan untuk keperluan visualisasi awal dari satu file animasi atau urutan media interaktif termasuk interaktivitas di web. Storyboard biasanya digunakan untuk keperluan film, animasi, teater, fotomatik atau buku komik, bisnis, dan media interaktif. Itu ada tujuan storyboard. Tujuan storyboard yang pertama yaitu memperjelas flowchart, yang kedua sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti animator, programmer, dan narator. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan ide cerita pembuat ke dalam visualisasi yang jelas. Dan yang kelima yaitu mengatur perencanaan timing, urutan scan, dan kelengkapan elemen-elemen multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang storyboard dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tema dengan jelas. Yang kedua yaitu penulisan storyboard sebaiknya mendahulukan unsur visual. Yang ketiga yaitu memiliki ide atau gagasan yang relevan dengan tujuan. Yang keempat mengetahui siapa sasaran audien atau user.
Yang kelima yaitu menggunakan struktur kalimat sederhana dan menghindari kalimat-kalimat yang panjang dan berbelit. Selanjutnya, berapa banyak produk yang tampil pada tiap scan, kemudian mengetahui waktu yang tepat untuk mengevaluasi audiens. Selanjutnya, menentukan materi sesuai dengan perencanaan, kemudian menentukan elemen multimedia, dan yang terakhir yaitu tuangkan ide dan cerita sedetail mungkin dalam storyboard yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pembuatan storyboard. Langkah-langkah pembuatan storyboard antara lain yang pertama yaitu masuk ke website storyboard, kemudian yang kedua memilih desain latar dan karakter, yang ketiga yaitu mempersiapkan skrip cerita, yang keempat validasi produk, yang kelima menguji kelayakan dalam media storyboard. Nah, analisis kelayakan media storyboard dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan skor yang diperoleh dari angkat respons siswa dapat melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjumlahkan tiap skor yang diperoleh dari setiap siswa guru, kemudian menghitung rata-rata skor kelayakan, kemudian mengkategorikan kelayakan berdasarkan skor rata untuk menentukan klasifikasi kepraktisan produk skor dalam skala 5. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.